Jakarta menjadi epicenter penyebaran COVID-19, bahkan rumah sakit di Jakarta nyaris kolaps akibat tak mampu menampung pasien COVID-19. Selain COVID-19, DKI Jakarta masih dihantui kemacetan dan bencana banjir. Berikut sebagian wajah DKI Jakarta di tahun 2021. DKI Jakarta menjadi kota yang dilanda COVID-19 terparah di tanah air. Ini terjadi karena Jakarta merupakan pusat pemerintahan dan sentra ekonomi dan bisnis. Jutaan orang dari daerah penyangga, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi tumpah ruah ke Jakarta setiap hari. Walaupun jumlah warga DKI juga sangat banyak, data sensus penduduk Juni 2021 menyebutkan jumlah warga DKI Jakarta sebanyak 11,25 juta jiwa. Maka tidak mengherankan ketika gelombang kedua COVID-19 melanda tanah air Juli lalu, DKI Jakarta menjadi kawasan terkena dampak terluas. Seluruh kota Madya masuk zona merah. Data Pemprov DKI menyebutkan 140 rumah sakit rujukan COVID-19 terisi penuh. Akibatnya rumah sakit sempat kolaps. Ini lantaran kasus harian di DKI sempat menyentuh angka 14.000 orang dan stagnan selama beberapa pekan di angka 12.000 kasus per hari. Sedangkan kasus aktif pada 16 Juli 2021 lalu mencapai 113.000 orang. Begitu juga dengan angka kematian akibat COVID-19 yang juga melonjak tajam. Sepanjang puncak COVID-19 hingga saat ini, lebih dari 13.500 orang meninggal dunia. Bahkan selama beberapa pekan di Juli 2021, jumlah pemakaman rata-rata 300 hingga 400 orang per hari. Walaupun angka COVID-19 di DKI sangat tinggi, tetapi DKI Jakarta menjadi satu-satunya provinsi yang vaksinasi COVID-19 telah 99%. Selain vaksinasi yang gencar, DKI Jakarta juga mengklaim provinsi paling tinggi melakukan tes COVID-19 hingga melebihi standar WHO. Tingginya angka testing ini juga disebut Pemprov DKI menjadi penyebab DKI Jakarta selalu di urutan pertama kasus harian tertinggi di Indonesia. Kini DKI perlahan telah keluar dari zona hitam dan menjadi provinsi pertama yang menggelar sekolah tatap muka di ribuan sekolah sekaligus. Aktivitas perkantoran juga mulai pulih 100%. Begitu juga angkutan umum. Jakarta mulai bangkit meski ada ancaman Omikron. Tidak hanya COVID-19, masih banyak persoalan yang dihadapi Jakarta di 2021, seperti kemacetan dan juga banjir. Banjir menjadi persoalan klasik karena Jakarta diapit 13 sungai besar. Selain itu, Jakarta berada di bawah permukaan laut. Kawasan langganan banjir, terutama yang berada dekat dengan sungai, seakan sulit lepas dari banjir. Meski Pemprov DKI mengklaim walau terus-menerus banjir, tetapi banjir lebih cepat surut daripada sebelumnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjanjikan banjir dapat surut dalam waktu 6 jam saja. Cara Gubernur Anies mengatasi banjir memang berbeda dengan gubernur sebelumnya. Anies tidak melebarkan sungai, melainkan membangun puluhan ribu sumur resapan. Sumur resapan diyakini lebih cepat menyurutkan banjir. Caranya dengan mengalirkan air lewat gorong-gorong sumur resapan. Pemprov DKI sendiri menargetkan membangun 26.000 sumur resapan hingga 2022 mendatang. Namun DPRD DKI Jakarta menghapuskan anggaran sumur resapan 2022 sebesar 322 miliar rupiah lantaran sumur resapan dianggap tak efektif mengatasi banjir. Tanya banjir akibat sungai meluap dan curah hujan tinggi. Banjir juga terjadi lantaran air pasang. Akhir November hingga awal Desember lalu, banjirop terparah melanda Jakarta Utara. Permukiman, jalan, dan pelabuhan terendam banjir. Tingginya gelombang mengakibatkan air mampu melewati tanggul. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria ketika meninjau perbaikan dan peninggian tanggul di Muara Angke Penjaringan Jakarta Utara Minggu siang mengatakan, banjirop melanda lantaran tanggul raksasa NCICD belum cukup tinggi sehingga jika air laut pasang dapat melewati tanggul. Nah, penanganan banjirop itu salah satunya programnya nih Pak Yusmada ya dari Dinas SDA adalah pembuatan tanggul. Tanggul yang rencanakan dibangun itu sepanjang 130 km dari Kamal Muara sampai dengan Kali Blencong. Sepanjang 130 km tanggul laut raksasa sedang dibangun di pesisir Jakarta. Namun pembangunan mega proyek ini belum selesai lantaran besarnya anggaran. Tanggul raksasa menjadi harapan mengatasi banjirop. Sementara jangka panjang mencegah Jakarta tenggelam lantaran terus turunnya permukaan tanah. Tim Liputan, JAK TV.
Mana Pemprov DKI Jakarta dalam penanganan COVID-19 dan ancaman banjir selama tahun 2021 akan dibahas secara lengkap dalam dialog spesial Kaleidoskop berikut ini. Ya pemirsa, sejak tahun 2019 Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu epicenter penyebaran virus COVID-19. Bahkan hampir setiap harinya terdapat ribuan kasus baru dari virus COVID-19 ini. Hal ini terjadi lantaran karena Provinsi DKI Jakarta adalah pusat dari perekonomian dan juga pemerintahan. Lalu seperti apa penanganan yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta? Sudah bergabung saat ini bersama saya yaitu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ibu Widya Stuti. Halo Bu Widi, apa kabar? Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kabar baik dan sehat selalu ya pastinya ya Ibu. Alhamdulillah. Ya Bu Widi, kan kalau kita tahu bahwa pandemi ini sudah berlangsung sejak tahun 2019, itu artinya ada hampir 2 tahun kita berada di pandemi ini. Dan saat ini juga Provinsi DKI sudah berhasil masuk di PPKM level 1 setelah sebelumnya berada di zona hitam atau kasus yang sangat tinggi untuk COVID-19. Nah ini sebenarnya dari Dinkes sendiri, apa saja sih fokus dan langkah yang sudah dilakukan untuk 1 tahun terakhir ini? Silakan Bu Widi. Ya Mbak Ges, mungkin sedikit saya luruskan, penetapan pandemi itu bukan 2019 tapi 2020. Meskipun di akhir tahun 2019 tim kami sudah mendapatkan informasi dari tingkat global dari WHO bahwa ditemukan suatu penyakit menular baru yang berpotensi menjadi pandemi tadi di akhir tahun tersebut, dan di awal tahun 2020 kami sudah bersiap-siap. Jadi artinya pada saat pemerintah Indonesia mengumumkan di bulan Maret, seyogianya atau sebenarnya tim DKI Jakarta sudah mulai bergerak sejak akhir Desember 2019. Bekerja di DKI Jakarta tentunya adalah bekerja di ibu kota. Jadi kami berpikir bahwa kami bukan hanya untuk warga Jakarta saja, tetapi kami juga berpikir bahwa ini ibu kota. Sehingga kami menetapkan bahwa apapun penyakit yang masuk ke Indonesia, Jakarta menjadi suatu tempat yang show window-nya Indonesia. Karena tadi disampaikan oleh Mbak Ges bahwa Indonesia atau Jakarta sebagai pusat ekonomi dan yang tidak kalah penting adalah sebagai pintu masuk utama ke Indonesia. Sehingga tim kita, tim jajaran Dinas Kesehatan beserta para kolaborator sejak awal melakukan berbagai strategi to detect, to respond, untuk melakukan berbagai tadi testing, tracing, treatment dan upaya-upaya lain bersinergi dengan pemerintah pusat. Berarti sudah banyak sekali langkah-langkah yang dilakukan dari Dinkes sendiri untuk akhirnya masuk dalam PPKM level 1 ini ya Bu Widi. Namun dari sekian banyak langkah tersebut, apakah ada pernah persoalan yang sangat sulit dihadapi dari pemerintah khususnya dari Dinkes sendiri? Ya. Mencapai PPKM level 1 tentunya bukan semata-mata kerja Dinas Kesehatan, tetapi adalah kolaborasi pentahelik. Pertama adalah pemerintah pusat dan bersinergi dengan pemerintah daerah. Yang kedua adalah bagaimana kami Forkompinda dari mulai timnya Pemprov di bawah komando Pak Gubernur, Pak Pangdam, Pak Kapolda, Kejaksaan dan berbagai elemen masyarakat, swasta, BUMN, semuanya bergerak bersama. Dan tidak kalah penting adalah animo warga DKI Jakarta yang luar biasa untuk berpartisipasi aktif melakukan pencegahan. Masalah tentunya ada. Kita tahu bahwa di awal tidak semua warga welcome ya terhadap penyakit ini. Artinya ada yang semacam menolak tanda kutip apa iya ada gitu. Jadi upaya kita melalui kegiatan edukasi, promotif, preventif menjadi sangat penting. Sehingga warga jadi sangat paham dan mengerti bahwa ancaman itu ada. Jadi pertama adalah membuat warga paham betul dan mau melakukan berbagai aksi yang sesuai dengan langkah kita. Dan yang berikutnya adalah pada saat kita strategi 3T, testing, tracing, treatment, tidak semua itu langsung mau di testing pada saat sebagai kontak erat. Butuh pendampingan, edukasi dan seterusnya supaya mau dilakukan testing. Dan yang berikutnya pada saat program vaksin sudah berjalan, sama ya, mungkin Mbak G juga dengar, berita hoax-nya juga sangat kencang. Bagaimana meyakinkan bahwa
penguatan melalui 3T, kemudian 5M, dan vaksin itu menjadi salah satu kunci utama untuk mengendalikan COVID-19 di Indonesia dan di DKI Jakarta. Ya, karena saat ini pun meskipun banyak orang yang sebenarnya sudah divaksin, dari pemerintah juga sudah melakukan banyak sekali peraturan kenapa kita harus divaksin dan apa yang kita dapatkan pada saat divaksin, tetap saja masih banyak orang yang menolak vaksin. Ya nggak sih, Bu? Ya awal-awal, tetapi tentu Mbak Ges, data kami berbicara. Memang awalnya tidak mudah meyakinkan untuk mau divaksin. Bagi warga yang belum paham betul mengatakan percuma divaksin karena tetap sakit. Jadi kita selalu ingatkan bahwa vaksin ini bukan terus menyebabkan kasusnya 0, tetapi kalaupun terinfeksi tidak mengalami perberatan. Jadi betul-betul membantu menurunkan angka kematian dan juga menurunkan angka tidak menjadi berat. Jadi kalaupun sakit jadi ringan atau tanpa gejala. Jadi itu sebagai salah satu senjata kita untuk siap menghadapi perang terhadap pandemi COVID tersebut. Lalu tentang vaksin imbus, karena ada beberapa vaksin yang harus mendapatkan imbus, itu seperti apa, Bu, untuk sejauh ini informasinya? DKI Jakarta mungkin sebagai ilustrasi sudah lebih 11 juta yang kita lakukan vaksinasi. Tetapi kita tahu vaksin ini belum merata di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Kami tentunya juga melihat bagaimana kekuatan logistik yang ada di tingkat pusat. Untuk saat ini yang sedang kita lakukan adalah kegiatan vaksin bagi anak usia 6-11 tahun. Sedangkan untuk booster ya tadi maksudnya itu memang belum dilakukan. Kita berharap kalaupun ada booster, kita akan dorong dulu kepada kelompok usia lansia. Kenapa lansia? Karena pada usia lansia kalau terinfeksi risikonya jadi lebih berat dan angka kematiannya jadi lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lain. Jadi kita pengen semua umur terlindungi, kemudian kalaupun ada booster kita tujukan kepada kelompok lansia dulu. Baik. Ya, untuk saat ini berapa total jumlah kasus COVID-19 di DKI Jakarta, Bu, sepanjang tahun 2021 dan berapa jumlah dari rumah sakit yang disiagakan? Total kasus di DKI secara kumulatif dari 2020 sampai 2021 sekitar 864 ribu. Perbandingannya 2020 ada sekitar 160, kemudian sisanya sekitar 600-an itu ada di tahun 2021. Jadi memang terjadi peningkatan yang sangat-sangat signifikan, terutama di bulan-bulan Juni, Juli, Agustus. Baik. Untuk terakhir, Ibu, untuk menutup dialog kita, kan saat ini sudah ada masuk virus varian baru, yaitu Omicron. Sejauh ini penanganan dari pemerintah dan juga Dinkes untuk kasus tersebut seperti apa? Ya, pertama tentu tidak perlu panik dulu. Memang kita tahu bahwa penyakit ini relatif baru, sehingga varian terus-menerus menjadi suatu perhatian, sehingga Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan tim pusat melakukan whole genotype sequencing untuk mendeteksi adanya varian-varian baru. Strategi tetap sama, bagaimana penguatan 3T, testing, tracing, treatment. Jadi meskipun kasusnya sekarang melandai, tetapi kami tetap mempertahankan rasio untuk peningkatan testing. Jadi rasio kita itu masih lebih tinggi dari standar WHO. Kita di posisi 9-10 kali lipat angka testing kita. Kemudian tracing juga sama, kita pertahankan sekarang rasionya adalah 1:20, jadi satu kasus positif kita lakukan pelacakan sampai dengan 20 warga lainnya yang kontak erat. Dan yang berikutnya adalah bagaimana melakukan WGS, whole genotype sequencing tadi. Semua kasus yang punya riwayat bepergian dari luar negeri itu dilakukan WGS. Kemudian juga kasus-kasus reinfeksi, sudah pernah sebelumnya interinfeksi, kemudian sekarang kena dapat lagi, tentu kita lakukan juga tes WGS tadi. Yang seterusnya adalah pada kelompok komunitas yang terjadi klaster yang luas, tentu perlu dicurigain apakah ini ada varian baru. Termasuk kita juga sama-sama mendengar ada edaran dari tim pusat bahwa dilakukan karantina sesuai dengan masa inkubasi. Jadi saat ini karantina itu dilakukan selama 10 hari bagi warga kita yang kembali ke Indonesia, wajib dilakukan karantina untuk memastikan bahwa tidak terjadi adanya temuan kasus. Kalaupun iya, dilakukan
karantina yang lebih ketat. Baik, terima kasih Ibu Widya Stuti, Kepala Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta untuk informasinya. Kita berharap memang semua masyarakat tetap dalam kondisi sehat dan kita bisa keluar dari kondisi pandemi yaitu terinfeksi dari COVID-19. Sukses dan sehat selalu Ibu. Sama-sama, terima kasih. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kami, namun jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan hadir dan berbincang-bincang dengan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Dudi Gardesi. Tetaplah bersama kami di Dialog Newsroom JAK TV.